Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan penangkapan 6 tersangka dari kasus yang sangat mengerikan sekaligus menjijikan. Ini ada 2 akun sosial media di Facebook, namanya itu adalah Fantasi Serada. Ini aku balik namanya ya, biar tidak disensor di YouTube ataupun juga sosial media lainnya, plus juga dengan Suka Duka. Jadi Fantasi Serada ini, teman-teman, kalau kalian sudah mengikuti dari beberapa hari yang lalu, di akun Facebook mereka ini kita bisa ngelihatnya, membernya itu ada sekitar 30-an ribu orang, dan mereka ini tuh begitu menikmati sekali pada saat ada member-member itu mengupload video-video yang nggak pantas gitu loh. Jadi orang dewasa dilakukan begitu dengan anak-anak. Rata-rata semua pelakunya adalah pria di sini. Dan mereka ini melakukannya dengan lawan jenis, tetapi usianya ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan rata-rata masih di bawah 17 tahun lah. Dan mereka itu bukanlah orang jauh dari para korbannya. Ada yang menjadi sebagai bapaknya, pamannya, saudara jauhnya. Dan konyolnya adalah mereka ini menjual video-video dan juga foto-foto yang nggak pantas. Misalnya nih, ada salah satu tersangka yang mengaku di sini menjual konten tersebut harganya 50.000 kalau pengen mendapatkan video dan juga foto dari kelakuannya dia. Ataupun juga ada yang 100.000 rupiah untuk mendapatkan 40 foto yang juga video termasuk dengan kelakuan yang aneh tersebut. Kita akan simak, lihat profil dari para tersangka ini, plus juga gambaran secara singkat di kedua akun sosial media tersebut yang sudah disuspend atau diblok oleh pemerintah. Memang gambarannya seperti apa aja, karena aku udah ngeliat nih ya, apa aja isinya, cuma nggak bisa aku tampilkan secara eksplisit. Nanti aku bahas di sini lebih detail ya teman-teman ya. Pertama gini, ini keterangan dari Dirtipid Cyber atau Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, yang mengatakan bahwa akun tersebut sudah secara resmi diblok oleh pemerintah pada 15 Mei 2025 setelah viral begitu. Dan rata-rata sebagian foto-foto yang berada di sana itu adalah balita sih kalau aku lihat ya. Ada paling yang kayak remaja putri usianya paling baru 10 tahun atau 9 tahun gitu. Dan ini adalah gambarannya teman-teman. Salah satu yang aku capture di sini ya, yang cukup aman, kata-katanya begini. Kata-katanya itu agak gimana gitu ya. Aku masih simpen dulu fotonya. Masih aku privasi, takut ketahuan istri. Ada yang mau barter? Tidak. Ini adalah salah satu member dan juga kontributor ngeposting di salah satu Facebooknya. Barter gitu. Karena mereka tuh memiliki kepuasan pada saat melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, tersangkanya ini berasal dari 4 wilayah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan juga Bengkulu. Ini foto-fotonya, sebagian bisa kelihatan dengan jelas ya. Tersangka pertama inisialnya DK atau Diki, ini member dan juga kontributor dari Jawa Barat, yang motifnya dia sih lebih ke masalah ekonomi. Kalau yang ini teman-teman, dia ngelihat potensi bahwa ada banyak orang-orang itu sakit jiwa, ada 30 ribuan orang member tersebut yang mereka tuh mau ngebayar 50.000 dan juga 100.000 rupiah dengan paket yang 20 atau 40 konten untuk melihat materi-materi yang dia miliki. Lantas si Diki ini atau DK inisialnya mendapatkan videonya dari mana? Macam-macam teman-teman. Ada yang dia dapatkan dari sesama member lainnya, dia kompilasi, atau bahkan dari website-website luar negeri, atau bahkan salah satunya adalah dari hasil tindak pidananya sendiri. Yang kedua tersangkanya adalah MR, ini admin di Jawa Barat yang membuat grup FB ini. Grup FB-nya kan ada 2 nih ya, yang Fantasi Serada dan juga Suka Duka. Aku balik ya namanya ya, biar aman ya sekali lagi. Jadi TSKMR ini, dia adalah admin yang mengelola grup ini sejak 2 Agustus 2024. Waktu disita oleh polisi itu ada sekitar 402 gambar, plus juga dengan sejumlah video yang nggak pantas. Dan aku belum clear nih, apakah dia menjadi pelakunya juga, atau dia hanya mengkompilasikan. Karena tersangka yang lain, mereka mengupload video adalah koleksi pribadi. Mereka menjadi pelaku yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang keluarganya sendiri, anaknya, keponakannya. Tapi justru pada saat mereka melakukan hal seperti itu, mereka rekam, mereka jual untuk mendapatkan keuntungan secara
pribadi dan juga secara materi gitu. Terus TSK yang ketiga adalah MS inisialnya. Dia kontributor dan member di Jawa Tengah, dan dia ini membuat videonya sendiri. Jadi dia bisa kena double pasal di sini ya, nggak cuma menyebarkan, tapi juga sebagai pelaku begitu. Dia ngebuat videonya sendiri menggunakan HP-nya, plus juga yang menjadi korban adalah buah hatinya sendiri. Ini kan gila ya. Makanya ada salah satu tadi cuplikannya kan, ini saya belum berani buka nih katanya, apa nanti kalau ketahuan istri bagaimana. Bahkan ada juga salah satu statement aku baca ya di salah satu postingan di Facebook ini bilang bahwa nggak sabar nih nunggu anak ini agak gede dikit gitu kan ya. Mudah-mudahan pada saat nanti sudah agak gede dikit, dia bisa ingat dan dia bisa memiliki hal yang sama seperti saya rasakan. Oke, ini kubuat halus bahasanya. Tersangka yang keempat adalah MJ inisialnya, kontributor, member juga asal Bengkulu. Ini juga nggak cuma sekedar menikmati foto-foto dan juga video, tapi dia juga membuat video koleksi pribadi. Jadi dia membuat video nggak pantas, juga dengan orang-orang yang kategorinya masih di bawah umur. Saudaranya rata-rata. Bahkan juga dia ini menjadi DPO atau daftar pencarian orang dari Polresta Bengkulu atas kasus perbuatan yang begituan juga terhadap 4 anak-anak. Jadi ini ngeri-ngeri sedap sih. Terus yang berikutnya juga ada tersangka MA. Ini tersangka yang berperannya sebagai member dan juga kontributor asal Lampung. Ada 66 gambar dan juga 2 video yang ditemukan. Jadi kalau aku lihat dari semua rata-rata ini mereka pada umumnya adalah pelaku juga teman-teman. Dan kalau secara kesehatan ini kita nggak ngerti ya, memang ini termasuknya kelainan di dunia kedokteran adalah hal yang tidak seharusnya terjadi karena hubungan incest ya atau memiliki keterkaitan atau ketertarikan terhadap keluarga sendiri yang nggak wajar itu sangat berbahaya. Ini sebutnya adalah incest ya. Ini biasanya akan membuat permasalahan pada keturunannya. Misalnya nih, pada umumnya mereka memiliki hubungan seperti itu, anaknya nanti berisiko tinggi terlahir dengan kelainan genetik, ataupun juga mengalami gangguan mental atau disabilitas intelektual, atau kelainan fisik bawaan, bahkan juga adanya kematian. Karena memang nggak cocok secara biologis juga itu akan merusak dari apa yang dihasilkan. Lantas dengan adanya kasus ini, aku lihat foto-fotonya nih ya mereka ya, ini yang nggak aku sensor ya. Foto-foto mereka itu kita nggak bisa ngejudge seseorang tuh punya kelainan atau enggak hanya dari tampang. Kalau dari tampangnya, misal dari yang ini nih, ini yang kelihatan banget masih muda, masih seger, bahkan juga ada yang gemoy, kelihatannya lucu, terus juga ada yang kelihatannya rapi, baik-baik. Jadi untuk perilaku seperti ini teman-teman, kita nggak bisa menilainya dari luar doang gitu. Kadang kan ada orang-orang juga nih, mohon maaf nih ya, ada salah kaprah di masyarakat Indonesia kalau melihat seseorang yang singlenya lama atau bahkan diidentikan dengan hal-hal yang nggak benar. Hati-hati loh, anak kamu nanti bisa diapa-apain. Padahal kalau aku lihat dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku-pelaku yang seperti ini ya rata-rata adalah orang yang di masyarakat itu terlihatnya pada umumnya atau dalam tanda kutip adalah normal pada umumnya, memiliki istri dan juga memiliki anak. Tetapi kok dia bisa melakukan hal seperti ini? Ini adalah pelajaran buat para orang tua. Kadang anak-anak itu pada saat mereka mendapatkan perlakuan yang nggak wajar, nggak pantas, mereka itu nggak ngerti apa yang terjadi sama dirinya gitu. Bahkan kalaupun mereka mengerti apa yang terjadi sama dirinya, mereka juga takut karena melakukan tersebut adalah orang dekatnya, bapaknya, pamannya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi kita jangan cuma khawatir, takut sama orang-orang asing, tapi juga sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, hukumannya sih kalau aku tangkap dari sini, dari pihak kepolisian, ini bisa maksimal bisa 15 sampai 20 tahun penjara karena pasalnya bakal pasar berlapis. Nah, gambarannya seperti apa sih dari member yang berada di 2 grup Facebook ini? Ini aku lihat gambarannya selain aku jelaskan tadi, itu ada beberapa kayak percakapan yang percakapannya itu bener-bener kayak deskriptif banget, menjelaskan waktu itu nih ada salah satu case yang aku baca di sini teman-teman ya, yang ada capture-annya di mana-mana. Salah satu membernya cerita begini, malam hari itu katanya, saya itu lagi berduaan sama anak gitu.
Anaknya aku lihat ini usia sekitar 4 tahun atau 5 tahun ya, perempuan. Kemudian ya sudah, dia deskriptif yang menggunakan jarinya, menggunakan kakinya, dan sebagainya. Terus, wah parah deh. Udah aku nggak bisa mendeskripsikan terlalu dalam, karena menurut aku kalian sudah paham lah akan terjadi seperti apa. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah begini ya. Untuk para korbannya bagaimana? Ini yang menjadi salah satu PR, karena kalau aku lihat dari keterangan-keterangan para ahli, terutama dokter forensik, pada umumnya mereka yang pernah menjadi korban begituan, sebagian dari mereka itu akan menjadi pelaku berikutnya. Nah, rantai setan ini bisa diputus kalau anak tersebut mendapatkan treatment yang tepat, mendapatkan perhatian. Karena memang betul sih, aku lihat banyak kasus juga di Indonesia, mereka menjadi pelaku dengan latar belakang pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi bukan berarti sebagai judgement ya, bahwa semuanya yang pernah menjadi korban pasti akan menjadi pelaku. Enggak, konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya adalah kita harus memburu dan mengadili si para tersangka itu dengan hukuman seberat-beratnya. Tetapi juga untuk keluarga yang memiliki buah hati yang menjadi korban seperti ini, itu juga harus knowledgeable. Kalian harus pergi ke psikolog, harus diberikan kasih sayang, penjelasan yang lebih ekstra kepada buah hatinya, karena ini ibarat kata kayak api dalam sekam. Mungkin orang tuanya menilai begini, api dalam sekam itu kan kelihatannya api di luarnya kecil, tetapi di dalamnya kobarannya besar. Sama nih, kayak mungkin orang tua yang sekarang melihatnya, anak saya baik-baik aja kok, dia nggak ada trauma apapun, kayaknya baik-baik aja, fine gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jadi, please kunjungi psikolog dan juga diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait hal-hal yang seperti ini, bahwa itu tidaklah benar, tidaklah pantas, dan itu bukan kesalahanmu. Karena kalau nggak ditangani dengan baik, khawatirnya adalah sekarang mereka menjadi korban. Who knows, ke depannya potensinya mereka menjadi pelaku. Sementara itu bisa aku update terkait dengan hal yang ngebuat kita geram dan juga kesal di masyarakat Indonesia. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah masih akan ada tersangka lainnya? Sepertinya sih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.